Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 681, Kenapa repot-repot memberitahuku lebih awal? Kia menutup matanya dengan marah, tapi dia tidak menyangka Ji Fei akan tetap sombong ketika dia setuju. Amarah, frustrasi, ingin mengom, Ansi Rika tidak ingin Ji Fei diserang, jadi dia segera tersenyum dan mengedipkan mata pada Kia. Kia mengira Ansi Rika adalah pasangannya, jadi demi menjaga identitasnya, dia diam dan tidak marah. Ji Fei tidak peduli. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke gedung grup Hongke. Saya beri waktu 7 hari. Jika Anda tidak dapat membangun gedung grup Jianghua, ini adalah lokasi kantor grup Li kami. Jangan melamun, aku, amarah Zia masih tersulut. Ansi Rika langsung menarik Zia, jangan marah pada orang seperti ini. Zia menghela nafas panjang untuk menahannya. Ansi Rika menoleh untuk melihat Ji Fei. Saya harap kamu masih hidup dan sehat setelah 7 hari. Wajahnya menunjukkan kedinginan dan aura pembunuhnya terlepas. Kia langsung jatuh cinta pada Ansi Rika dan merupakan pasangan yang baik. Sepertinya semua yang meninggal sebelumnya adalah kalian orang yang guo. Ji Fei Yun selesai berbicara dengan ringan dan berbalik untuk masuk ke dalam mobil dengan sangat meremehkan. Brengsek, Oda Miki meraung marah, suara mendesing. Sambil memegang belati di tangannya, dia menembak ke arah Ji Fei. Gerakannya cepat dan badannya lembut, seperti ular hitam yang terbang di udara. Dan sudut serangannya memanfaatkan cahaya sepenuhnya pada saat itu dan keadaan mobil Ji Fei yang miring untuk memulai. Jendela mobil yang diturunkan sudah cukup untuk memastikan bahwa Ji Fei terbunuh dalam satu gerakan. Ji Fei, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat kecepatan dan sudut serangan Oda Miki, dan diam-diam merasa puas. Setelah menghapuskan seni bela dirinya terakhir kali, dia mengajarinya lagi setidaknya 2 poin dibandingkan dengan masa lalu. Ansi Rika ketakutan saat melihat Oda Miki tiba-tiba memukulnya dengan keras, dan hampir berteriak. Dia tahu bahwa Miki Oda adalah teman Ji Fei, bagaimana dia bisa membunuh Ji Fei dengan begitu kejam. Ansi Rika khawatir akan menyakiti Ji Fei, tapi tidak bisa memperingatkannya, jadi dia hanya bisa berteriak, "Miki, hati-hati." Namun Ji Fei mengulurkan tangan kanannya langsung dari jendela mobil dan meraih pergelangan tangan Oda Miki langsung memerah. "Kamu mau mati?" Saat Ji Fei berbicara, dia menarik Oda Miki langsung ke dalam mobil melalui jendela, lalu menekan Oda Miki di pangkuannya, menoleh ke arah Ansi Rika, "Tidak mudah membunuhku. Nyalakan mobil dan langsung berangkat." Ninja lain ingin berhenti dan menyelamatkan Oda Miki. Tapi Ji Fei berakselerasi dengan keras, menakuti para ninja hingga berhamburan, dan dengan cepat berlari ke segala arah. Ji Fei segera pergi dari grup Hongke. Tujuannya tercapai. Dia melampiaskan amarahnya, dan dia siap mengambil alih gedung grup Hongke, bahkan membiarkan Chen Ziji menyusup ke grup Hongke. Ia tidak mengetahui bahwa ternyata karena masalahnya hari ini, bidak catur Zhou Zijian pun berhasil masuk ke grup Hongke. Tentu saja, yang membuatnya semakin geli adalah Ansi Rika ada di sini, dan Kia ini akan bernasib buruk, dan dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia akan dijual pada akhirnya. Ji Fei berpikir bahwa dia dan Xiao Hongyan telah mencapai kesepakatan dan tidak akan saling menyerang lagi. Jadi menggunakan Ansi Rika untuk mendapatkan grup Hongke akan menjadi langkah yang bagus. Senyuman jahat muncul di bibir Ji Fei, hingga ia melupakan Oda Miki yang tergeletak di pangkuannya. Ji Fei tiba-tiba merasakan sakit yang parah di kakinya. Dia segera menunduk dan melihat Oda Miki menggigit kakinya dengan keras. "Apakah kamu gila?" Oda Miki juga sama marahnya.
Kenapa kamu tersenyum begitu tidak senonoh? Kamu tidak akan bersikap seperti binatang bagiku, kan? Dahi, hati Ji-Fei penuh dengan alpaka yang berlari. Mata Phoenix Oda Miki tersenyum seperti bulan sabit, dan dia menatap Ji-Fei dengan tatapan, aku menunggu jawabanmu. Ji-Fei memelototi Oda Miki dan menariknya ke atas. Kenapa kamu di sini lagi? Aku datang karena aku merindukanmu, Oda Miki mengatakannya tanpa berpikir. Ji-Fei terkejut, dia tidak menyangka Miki Oda akan mengatakannya secara langsung. Melihat Ji-Fei terdiam, Oda Miki mengira Ji-Fei tidak menyambutnya, dan wajahnya menunjukkan kekecewaan. Aku tahu kamu membenciku. Aku akan keluar sekarang. Setelah mengatakan itu, seberapa cepat pun mobil itu melaju, buka saja pintunya dan keluar dari mobil. Bang, Ji-Fei langsung meraih lengan kiri Oda Miki. Lepaskan aku. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Oda Miki menjerit dan merobek, dan ingin melompat keluar dari mobil. Hentikan, Ji-Fei berteriak dengan dingin. Oda Miki tiba-tiba berhenti, lalu tersenyum tipis dan berkata, jika kamu mengakui bahwa kamu merindukanku, aku tidak akan membuat keributan. Ji-Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Oda Miki. Aku sangat merindukanmu. Tidak, aku akan memberikan kepalaku padamu. Oda Miki memandang ke arah Ji-Fei sambil tersenyum. Senyum menawan di wajahnya, tapi matanya terfokus pada paha Ji-Fei. Wajah cantik itu memerah dan terbakar. Ji-Fei memelototi Oda Miki. Oke, apa rencanamu kali ini? Dia tahu bahwa Miki Oda tiba-tiba menyerangnya karena dia ingin dia membawanya keluar. Cekikikan, Oda Miki tersenyum dan berkata, jika kamu mengakui bahwa kamu merindukanku, aku akan memberitahumu. Dia masih memegang teguh prinsipnya. Kalau begitu, keluarlah dari mobil. Rika Anzai akan tetap memberitahuku. Anda, aku ini siapa? Kamu harus tahu kalau aku punya istri, dan tidak mungkin kita bisa bersama. Ji-Fei tidak ingin Oda Miki menjalin mimpinya sendiri setiap hari. Wajah Oda Miki berubah, dan kekecewaan melintas di wajahnya. Tetapi, aku tahu, tapi apakah kamu tidak punya kata-kata untuk menghiburku? Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Itu menipu kamu. Apakah kamu menyukainya? Oda Miki terdiam. Jangan khawatir, kamu seperti adik perempuan di hatiku. Jika kamu dalam bahaya, tidak peduli berapa banyak gunung dan sungai, tidak peduli berapa banyak gunung dan sungai, tidak peduli betapa berbahayanya, aku akan menyelamatkanmu. Ji-Fei masih sangat mengagumi kesederhanaan Oda Miki. Berpikir lagi untuk diam-diam membantunya lagi dan lagi sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya secara emosional. Yah, aku merasa sangat senang. Oda Miki menunjukkan kebahagiaan di wajahnya. Ji-Fei melihat ke kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Kali ini Tianmen akan mengatur agar grup Sanleng kami bekerja sama dengan grup Hongke. Tujuannya adalah menjadikan Anda musuh kami dan grup Hongke, dan kemudian membuat marah orang-orang di belakang grup Hongke. Oda Miki memberitahu Ji-Fei tentang spekulasi Ansirika. Zhou Fenghua mulai bermain catur yang buruk lagi. Ji-Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Oda Miki menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Lindungi dirimu dan jangan terlalu dekat denganku. Jangan sampai kamu mengungkapkan identitasmu. Ji-Fei tiba-tiba memperingatkan dengan suara dingin. Tidak apa-apa, Ansirika sekarang tahu kalau kita semua berteman. Kata Oda Miki. Ji-Fei menggelengkan kepalanya. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu kira. Kamu harus waspada terhadap yang lain, dan Hiroshima menghadapi 11 ninja tingkat tinggi yang tersisa. Siapa di antara kamu yang bisa menyerah?
Siapa yang tidak bisa tergoda dengan posisi itu? Dari ketua grup Sanleng, Kain Wall. Oda Miki tiba-tiba terdiam. Perkataan Ji-Fei sangat masuk akal. Ingatlah selalu, kelangsungan hidupmu sendiri adalah hal yang paling penting. Oda Miki tiba-tiba terharu dan merasa sangat senang atas perhatian Ji-Fei. Dia mengangguk. Aku ingat. Saat Ji-Fei hendak berbicara, Oda Miki tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mencium lengannya. Aku turun dari mobil. Aku akan memberitahumu jika terjadi sesuatu. Ji-Fei mengira Miki Oda sudah lama pergi dan dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan, jadi dia segera mengangguk, kembali, hati-hati. Ji-Fei menghentikan mobilnya, Oda Miki turun dari mobil dan pergi. Ji-Fei ingin melihat ke belakang, tetapi Li Ruoshi menelepon dan sibuk menjawab telepon. Jadi dia tidak melihat Miki Oda melambai ke mobilnya. Saya tidak melihat mobil dalam kegelapan. Seseorang sedang mengintip tempat kejadian dan merekam videonya. Bab 682 Cinta Sahabat Terbaik di kantor Li Ruoshi dari perusahaan keamanan Bameng. Seng Lingyun duduk di sofa dan mengobrol dengan Li Ruoshi dengan penuh kasih sayang dan santai. Ji-Fei masuk dan bingung saat melihat adegan ini. Dia bergegas kembali setelah menjawab panggilan Li Ruoshi. Tepat ketika dia hendak berbicara, Li Ruoshi berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kondisi Ling Yun semakin memburuk akhir-akhir ini dan dia sering sakit kapan saja. Dia ingin tinggal bersamaku sehingga aku bisa menjaganya kapan saja, jika ada masalah." Li Ruoshi berkata dengan simpatik. Ji-Fei terkejut saat mendengar bahwa Seng Lingyun memberinya waktu 1 hari kemarin, tapi dia mengabaikannya. Tepat setelah dia keluar dari rumah sakit, Seng Lingyun menelepon dan kedua pihak bertengkar. Dia pergi ke grup Hongke untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia mengambil jalan pintas untuk menyelamatkan negara dan bahkan meyakinkan istrinya Li Ruoshi. Ini Ji-Fei sangat tidak senang. Apa maksudnya? Tanyakan langsung. Li Ruoshi memutar matanya ke arah Ji-Fei. Karena kita memiliki ruang di villa kita, biarkan Ling Yun tinggal di dalamnya. Dengan cara ini kita dapat membantunya kapan saja jika ada masalah. Kebaikan dalam kata-kata dan ekspresi Li Ruoshi membuat Ji-Fei terdiam. Hatinya penuh dengan alpaka yang berlari kencang. Bagaimana istrinya bisa begitu polos? Apakah itu benar-benar Sili Baitian yang legendaris? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia adalah wanita yang mengincar suamimu dengan tamak? Ji-Fei hendak menolak, tapi Seng Lingyun berkata dengan wajah sedih, "Ji-Fei, aku sangat khawatir aku tidak akan hidup lama. Tidak bisakah kamu membantuku?" Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Li Ruoshi dan mulai menangis. Ji-Fei, ekspresi ketidakberdayaan, "Suamiku, sudah beres, kamu akan membantu Ling Yun memindahkan barang-barang itu ke villa ketika waktunya tiba." Perintah Li Ruoshi, Seng Lingyun sangat bersemangat hingga dia tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Ji-Fei dengan sedikit kebanggaan di matanya. Gigi Ji-Fei gatal karena kebencian dan dia menatap Seng Lingyun. "Sebenarnya, lebih baik kamu mencari pengasuh. Mereka melayanimu dengan lebih profesional." "Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Ling Yun dan aku adalah sahabat. Saat dia masih sekolah, setiap kali dia sakit dan kesulitan ke toilet, dia membutuhkan bantuanku. Sangat merepotkan mencari pengasuh." Li Ruoshi memandang Ji-Fei dan berkata, "Tapi itu ada di rumah kita, jadi kita tidak bisa mengurusnya. Saya hanya berpikir karena Anda memiliki keterampilan medis, Anda dapat membantu merawatnya ketika saatnya tiba. Mungkin Anda dapat menyembuhkannya, dan mungkin dia tidak akan mendapat serangan lagi." Li Ruoshi berdiri, meraih lengan Ji-Fei, dan memohon. Ji-Fei benar-benar tidak berdaya.
dia hanya harus memberitahu Li Ruoxi bahwa ini adalah serigala betina. Ji Fei, kumohon, ini juga tidak mudah bagiku. Selain itu, mungkin ada baiknya bagimu jika aku ada di sini. Seng Lingyun mengingatkan Ji Fei untuk tidak melupakan perjanjian sebelumnya dengan Xiao Hongyan. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan memandang Seng Lingyun. Biar ku beritahu, kita adalah dua orang di villa di Huihuyuan. Saat kamu masuk, kamu akan menjadi pihak ketiga. Apakah kamu mengerti? Seng Lingyun menjadi marah ketika dia mendengar tentang pihak ketiga. Apa maksudmu? Kamu mengatakannya dengan sangat tidak menyenangkan, seolah-olah aku pergi untuk mencuri istrimu. Ji Fei mencibir dalam hatinya, aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku tidak takut kamu akan mencuri istriku, tetapi aku takut kamu akan mencuriku. Lagi pula, jika kamu melakukan ini, bukankah kamu merampok orang? Namun, kata-kata ini hanya bisa diredam. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya dan istri saya makan dan tinggal bersama setiap hari, dan mungkin ada kebisingan di malam hari. Kalau begitu, jangan depresi. Karena dia tidak bisa berubah, Ji Fei hanya memikirkan cara untuk membuat Seng Lingyun benar-benar putus asa. Yaitu dengan Li Ruoxi, maukah kamu menyerah? Ketika Li Ruoxi mendengar Ji Fei membicarakan hal ini, wajahnya langsung memerah karena malu dan dia memelototi Ji Fei. Apa yang kamu bicarakan? Ketika Seng Lingyun melihat ekspresi Li Ruoxi, dia sangat tertekan hingga dia ingin menggigit Ji Fei 2 kali karena makanan anjingnya tumpah. Ruoxi, bolehkah aku memindahkan barang-barangku sekarang? Seng Lingyun bertanya. Li Ruoxi mengangguk, lalu melangkah maju dan memeluk lengan Ji Fei. Suamiku, ada yang harus aku lakukan di tempat kerja. Bisakah kamu membantu Lingyun pindah ke villa? Ji Fei menarik napas dalam-dalam. Dia sudah memikirkan bagaimana agar Li Ruoxi mengenal Seng Lingyun secara menyeluruh melalui kejadian ini. Dan juga memberitahu dia orang seperti apa yang berteman dan orang seperti apa yang menjadi serigala lapar. Ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju pintu. Seng Lingyun diam-diam senang, ini adalah kesempatannya untuk berduaan dengan Ji Fei. Melihat Li Ruoxi, terima kasih, Ruoxi, apa yang sahabat kita katakan? Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia berlari dan mencium wajah Ji Fei, suamiku yang terbaik. Ji Fei tidak punya pilihan selain berbalik dan keluar. Seng Lingyun juga keluar. Li Ruoxi melihat ke arah pintu, senyuman muncul di wajahnya. Dia punya idenya sendiri. Di dalam mobil, Ji Fei, apa kabar? Apakah tujuanku sudah tercapai? Seng Lingyun bertanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ji Fei melihat ke depan dan fokus mengemudi. Aku hanya tidak tahu apa yang kamu pikirkan, bagaimana kamu melakukannya. Seng Lingyun menghela nafas. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menipu Ruoxi. Dia benar-benar tidak bersalah. Dia sangat senang memiliki suami sepertimu. Tetapi saya menyelamatkan diri saya sendiri dalam masalah ini. Dan saya juga membantu Anda. Jika Anda tidak setuju, ibu saya tidak akan pernah setuju. Dan keterikatan Anda dengan Hongmen tidak akan berakhir. Saya tidak ingin Anda berada dalam bahaya. Juga, jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana ayahmu bisa kembali? Oh, Ji Fei tertawa kecil. Apakah kamu wanita jalang legendaris yang membuat lengkungan peringatan? Kamu, Ji Fei, biar ku beritahu, aku, Seng Lingyun, bukanlah wanita yang tidak diinginkan siapapun. Ada juga banyak pria yang mengejarku. Apa kamu tidak tahu mengapa ini terjadi? Seng Lingyun marah karena penghinaan Ji Fei. Ji Fei bahkan lebih menghina. Seng Lingyun berbalik dengan marah dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Kedua pria itu terdiam. Dia datang ke Li Ruoxi hari ini dan tiba-tiba jatuh sakit. Jadi dia memanfaatkan situasi tersebut untuk meminta bantuan dari Li Ruoxi. Dan Li Ruoxi setuju. Ketika dia datang ke sini, dia masih memikirkan bagaimana dia bisa membuat Li Ruoxi setuju dengan lancar. Dia tidak menyangka akan mudah untuk mencapai tujuannya. Namun, sikap Ji Fei sekarang jelas melukai harga dirinya. Faktanya, Seng Lingyun benar-benar tidak kekurangan pelamar. Tapi dia ingin mencuri pria Li Ruoxi. Ini adalah pemikiran yang terukir di tulangnya. Terlebih lagi, Ji Fei di depannya sangat luar biasa. Bahkan jika dia tidak memiliki ide itu, dia tetap ingin mencobanya. Ji Fei terlalu malas untuk memikirkan hal ini. Dia sudah mulai membayangkan depresi hidupnya dalam 6 bulan ke depan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di Zui Seng Meng Deat Club. Seng Lingyun turun dari mobil, tapi Ji Fei tidak bergerak. Maukah kamu naik dan membantuku mendapatkan sesuatu? Wajah cantik Ji Lingyun dipenuhi kabut. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak memiliki begitu banyak bawahan? Anda? Seng Lingyun tidak menyangka Ji Fei begitu kejam padanya. Karena marah, dia keluar dari mobil. Dang dang dang, Seng Lingyun langsung naik ke atas dengan sepatu hak tinggi. Dia sudah mulai merencanakan dalam pikirannya bagaimana cara menekan Ji Fei. Bersambung.